Shalom Teens, hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Mari kita kumpulkan semangatnya dan kita nyanyikan sama-sama. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita berfokus pada Tuhan
Jauhkan segala hal-hal yang bisa mengganggu kalian. Jauhkan handphone kalian, notifikasi apapun yang mungkin mengganggu kalian. Berikan semua hati dan juga pikiran kalian hanya kepada Tuhan saja. Mari kita pujikan sama-sama satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku
Shalom semuanya, gimana kabarnya? Aku harap kita semua baik-baik aja. Dan nggak kerasa ya, udah 1 tahun sekitar kita menghabiskan waktu di rumah aja, sekolah, kerja, ngapain semua di rumah aja. Jadi ya, tapi dari semua itu kita patut bersyukur kita masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa dikasih kesehatan, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk ibadah, untuk bersama-sama kita belajar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri di tengah segala masalah yang terjadi. Jadi aku ajak kita sama-sama untuk berdoa sebelum memulai firman pada hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk segalanya. Kami bersyukur Tuhan, Kau kasih kami kesempatan, Kau kasih kami waktu untuk bisa sama-sama berkumpul di sini, untuk belajar mengerti dan mengenal Engkau Bapa. Dan biarlah hari ini, waktu yang ada ini kami gak sia-siakan Tuhan. Kau jamah hati kami, Kau jamah setiap pikiran kami, dan biarlah kami bisa mengerti dan mengenal-Mu lebih lagi. Tuntun kami ya Roh Kudus, biarlah firman pada hari ini bisa tumbuh di hati kami, bisa berbuah dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, teman-teman, judul khotbah hari ini, firman hari ini adalah the first, yang terutama, yang pertama, prioritas. Gini, dimulai dari lagu. Kita seringkali nyanyi lagu, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, tapi kita tidak bertindak seperti yang kita nyanyikan. Seringkali kita cuma nyari Tuhan kalau ada butuhnya aja. Ketika ada masalah, Tuhan tolong. Ketika ada sesuatu kita butuh Tuhan, Tuhan tolong bantu aku ngelewatin ini. Ketika mau ulangan, Tuhan tolong aku gini. Tapi begitu semua baik-baik saja, begitu tidak ada apapun yang terjadi, begitu hidup sangat-sangat mulus, kadang kita malah lupa, atau lebih tepatnya terlalu sibuk untuk Tuhan, terlalu sibuk untuk mencari Tuhan. Jadi mulai jarang doa, jarang saat teduh, jarang baca Alkitab, apapun itu. Dan itu ibaratnya gini sih, kayak kalau kita punya teman, terus teman kita lagi butuh sesuatu, datang ke kita, halo, ngechat biasa, halo, gimana kabarnya? Terus tiba-tiba dia ngomong, aku butuh ini, dan oke, sebagai teman yang baik kita membantu dia kan, bantu dia. Oh iya ya, gini, selesai, hilang, dia pergi. Oh iya, thank you ya. Nggak pernah ada kabar, nggak pernah nanya. Tiba-tiba suatu saat dia butuh lagi, dia balik lagi. Dan halo, apa kabar? Mulai kayak gitu lagi. Dan menyebalkan tuh orang kayak gitu. Tapi teman-teman, seringkali kita juga kayak gitu sama Tuhan. Kalau kita butuh sesuatu, oh Tuhan tolong, Tuhan aku menghadapi banyak masalah, Tuhan aku gak sanggup melewatin ini semua. Begitu tuh semua sudah selesai, bangun pagi doa, Tuhan sorry ya kesiangan berangkat dulu. Terus seharian makan, Tuhan lapar nih makan. Malam udah pulang, udah gak ada tugas yang menunggu, Tuhan sorry gak sempat baca Alkitab, udah ngantuk nih, besok harus bangun pagi. Biasanya gitu lagi. Begitu ada masalah, Tuhan tolong. Setiap malam berdoa,
baca Alkitab, berpuasa bahkan. Begitu masalah selesai, balik lagi kayak gitu. Dan paham ya sampai di sini. Jadi seringkali kita kayak gitu teman-teman. Nyari Tuhan ketika ada perlunya toh. Dan itu yang mau kita pelajari sekarang, kita sama-sama untuk bertobat. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar tahu Dia yang terutama, kalau kita benar-benar kita sadar siapakah Dia dalam hidup kita, seharusnya seberapa berarti Dia lebih dari segalanya, kita akan memperlakukan Dia semestinya. Kalau Dia yang terutama, berarti apa-apa cari Tuhan. Ada hal baik, tidak ada apa-apa, atau hal buruk, semuanya nyari Tuhan. Bukan berarti kalau ada hal buruk nggak boleh cari Tuhan, enggak. Tapi dalam segalanya kita andalkan Tuhan, kita bersama Tuhan melatih semuanya. Terkadang masalah ada, Tuhan izinkan masalah terjadi, Tuhan izinkan ada rintangan yang harus kita hadapi, karena Dia mau kita bertumbuh. Dia mau kita jadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nggak bisa kalau kita dikasih yang enak terus, kayak anak bayi digendong terus, nggak diajarin jalan. Karena gini, kalau mau jalan, bayi yang mau diajarin jalan ya, suatu saat mungkin masih dipegangin gini, tapi ada kalanya akan dilepas, dan bisa jadi mungkin lebih tepatnya besar kemungkinan dia akan jatuh, nangis, sakit. Jatuh itu sakit, jatuh itu nggak enak, tapi itu yang harus dialami, itu prosesnya. Kenapa? Biar kita biar nggak manja, bukan biar nggak manja, tapi kalau memang cuma digendong terus seterusnya, dia tidak akan pernah bisa berjalan, berlari sampai dia besar. Itu hal yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, dan kadang itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita biar kita bertumbuh, biar kita jadi lebih baik. Dan di sini yang membedakan adalah Tuhan tetap menyertai kita, Dia tetap bersama-sama kita di setiap masalah apapun itu. Kita sedih, Dia ikut sedih. Kita nangis, Dia ikut menangis. Dia tahu yang kita rasakan, Dia tahu setiap detail yang kita hadapi. Dan di sini Tuhan bilang, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nggak masalah kita datang, Tuhan sendiri juga bilang, datanglah kemari, datanglah ke aku kalau kamu punya beban. Silakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Tuhan bilang, belajarlah kepadaku. Dia yang akan membimbing kita, Dia ngajarin kita gimana melewati ini semua dengan benar, dengan caranya Tuhan. Kalau kalian ingat cerita Daud bukan anak yang dibanggakan di keluarganya. Dia itu gembala domba, dan dombanya nggak banyak, 2-3 ekor aja. Kakaknya Daud tentara Israel. Ya bayangin kayak pejabat negara sama penjaga hewan, penjaga binatang. Bahkan saat Daud mau diurapin aja, Daud nggak dipanggil, kakak-kakaknya dikeluarin duluan, bukan semua, baru akhirnya terakhir baru, oh iya, ada satu lagi gembalain kambing domba. Dan setelah dia diurapin pun dia nggak langsung jadi raja. Dia melewati banyak proses, dia tetap menjadi gembala, dia tetap ngelakuin yang biasa dia lakukan. Tapi kerennya Daud adalah saat Goliat menakut-nakuti bangsa Israel, dia nantangin bangsa Israel setiap hari, seluruh bangsa Israel takut. Nggak ada yang berani melawan Goliat. Bahkan Saul, raja waktu itu, yang harusnya dia yang paling mampu. Kenapa? Karena
Dikatakan bangsa Israel itu cuma sebahunya dia, besar orang ini, tapi dia pun takut, dia nggak berani. Sampai akhirnya Daud disuruh bapaknya untuk ngantar makanan untuk kakak-kakaknya waktu perang. Dia dengar Goliat menghina yang sudah dilakukan selama 40 hari setiap pagi dan malam. Dia dengar waktu Goliat menghina dan dia marah. Kenapa? Yang dihina adalah Tuhannya dia. Tuhan yang selama ini bersama dengan dia, Tuhan yang selama ini jagain dia, Tuhan yang selama ini membantu dia waktu menggembalakan domba, ada singa, ada beruang yang menyerang dombanya, Tuhan yang bantu mengalahkan hewan itu. Tuhan yang dia bilang gembala yang baik, dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Tuhan yang dia bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan Tuhan yang benar-benar dia kenal dihina sama seseorang yang bahkan nggak tahu siapa Tuhan. Kayak kita punya sahabat yang dekat banget dan ada orang asing menghina, nggak terima kan. Dan itu yang Daud rasakan, dia nggak terima Tuhannya dihina. Siapa orang ini yang berani menghina Allah kita, menghina Tuhan kita? Dia yang seorang gembala. Goliat adalah tentara yang dilatih sejak kecil dengan peralatan perang yang lengkap. Kalau dipikir secara logika nggak masuk akal dan bisa menang. Bangsa Israel yang ada yang tentara aja nggak berani, ini anak gembala. Cuma ini yang membedakan. Daud tahu siapa Tuhannya. Daud memprioritaskan Tuhannya di atas segalanya, dan walaupun semua terlihat nggak masuk akal, tapi dia maju. Lawannya adalah seorang tentara terlatih sejak kecil dengan peralatan tempur lengkap. Dan Daud adalah seorang bocah gembala dengan slingshot. Mungkin bisa dibilang ketapel lah, anggap aja ketapel. Dan Tuhan yang besar. Itu yang membedakan. Goliat bilang, mungkin lebih tepatnya Goliat menghina Daud. Apapun katakannya, bayangkan itu. Terus Daud bilang gini, kamu mendatangiku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangimu dengan ini, highlightnya, nama Tuhan semesta alam. Dia benar-benar kenal siapa Tuhannya, dia jadikan Tuhannya yang terutama, dan dia berani, dia punya confidence karena dia bersama Tuhan. Dan ya kalian tahu ceritanya, Goliat mati konyol. Daud tidak lecet sama sekali, bahkan bukan cuma tidak lecet, keringetan aja enggak, mungkin ngos-ngosan aja enggak, kayak gini doang. Tapi ya itu teman-teman, kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk memproses kita, untuk menunjukkan kita sesuatu yang tidak kita mengerti. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah kita lalui semua bersama Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan di setiap apapun yang kita alami. Jadi mungkin diibaratkan kayak gini sih. Kalau kalian tahu film Doraemon, tahu lah ya, semoga tahu. Jadi Doraemon, kalau kalian lihat film di movie-movie-nya yang mereka berpetualang ke negeri mana gitu, selalu dimulai dengan Nobita yang punya masalah, pengen membuktikan sesuatu ke teman-temannya, dan ada temannya namanya Giant dan Suneo yang selalu membuli Nobita ini. Jadi dia dimulai dengan sesuatu yang tidak akur. Nobita nyari Doraemon cuma karena isi kantongnya. Tapi akhirnya petualangan berlanjut, mereka mengalami banyak masalah, banyak rintangan. Mereka harus melawan siapa, harus
menghadapi apa, banyak petualangan yang mereka hadapi bersama, sampai ketika mereka selesai melewati itu semua, mereka pulang ke rumahnya, mereka jadi lebih erat, persahabatan mereka lebih erat, mereka jadi saling mengerti satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Dan kalau gini, aku yakin kalau Nobita disuruh milih antara Doraemon atau isi kantongnya, Nobita akan lebih memilih Doraemonnya. Kenapa? Karena nggak peduli apa yang bisa Doraemon kasih lewat kantongnya. Yang berharga itu Doraemonnya, bukan isi kantongnya. Doraemon yang melewati semua bersama dia, yang nolong dia, yang selalu memperhatikan dia, itu yang penting, bukan isi kantongnya. Dan apakah kita begitu? Seringkali kita gini, Tuhan sama Doraemon, ayolah, gak ada apa-apanya Doraemon itu, Tuhan kita jauh lebih keren. Cuma seringkali kita memperlakukan Tuhan seenaknya, sebutunya. Dan mungkin alasannya cuma satu, kita gak kenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang selalu sama kita, tapi kita gak selalu sama Tuhan. Dan teman-teman, yang namanya hubungan itu dua arah. Dua-duanya gimana ya? Saling berhubungan gitu loh. Kalau hubungan cuma satu kayak hubungan beda keyakinan gitu. Satunya yakin, satunya enggak, ya itu bukan hubungan. Kayak bertepuk sebelah tangan. Enggak bisa. Hubungan harus dua arah. Kalau dia bilang aku selalu bersama dengan engkau, tapi kitanya enggak sama Tuhan, itu bukan hubungan yang baik. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar kenal betul siapa Tuhan kita, mengerti betapa berharganya dia dalam hidup kita. Karena kita nanti, kalau kita sudah mengerti bagaimana berharganya Tuhan dalam hidup kita, gak akan yang namanya kita nyari Tuhan cuma butuhnya aja. Kita benar-benar tahu gimana memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, menempatkan Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa? Karena kita tahu, kita kenal siapa Tuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang di sini dikatakan bahwa cari Tuhan dulu, sisanya bonus. Seringkali kita nyari bonusnya dulu, Tuhannya kagak. Kembali dong. Tuhan bilang cari kerajaan Allah dahulu, sisanya bonus. Bonus itu dikasih. Yang penting kita lakuin yang jadi tugas kita. Jadi mari kita sama-sama belajar teman-teman untuk jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita dengan cara mengenal Tuhan. Berhubungan sama Tuhan setiap hari. Berdoa, baca Alkitab, bangun hubungan, kenallah Tuhanmu. Jadi itu aja teman-teman untuk hari ini. Mari kita tutup hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran, semoga bisa memberkati buat semuanya. Kita sama-sama tutup hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Dan ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjadikan Engkau terutama. Ampuni kami kalau kami hanya mencari Engkau saat kami butuh. Cuma hari ini kami mau belajar bersama-sama. Kami mau berubah. Kami mau menjadikan Engkau lebih dari segalanya, di atas segalanya yang terutama. Ingatkan kami selalu ya Bapa, tuntun kami dalam setiap proses hidup kami. Jadi kami untuk selalu melewatinya bersama-Mu dalam tuntunan-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Biarlah hati kami jadi tanah yang subur untuk firman-Mu, biar bisa bertumbuh, berbuah, dan berdampak buat sekitar kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman,